Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Zina dalam Islam sendiri merupakan perbuatan keji yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Zina saat ini begitu banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang ini, di mana banyak sekali yang melakukan hubungan badan dengan pasangan di luar ikatan pernikahan yang sah. Bukan hanya orang dewasa, anak muda yang masih di bawah umur pun bahkan ada yang melakukan zina. Padahal, umat Islam sudah dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi sampai melakukannya. Zina sendiri digolongkan menjadi dua jenis, yakni zina muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah dan zina ghairu muhson yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhson adalah rajam atau lemparan batu hingga mati. Sedangkan mereka yang zina ghairu muhson adalah hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya. Meski begitu, Allah merupakan Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Kasih Sayang dan Maha Penerima Taubat. Mereka yang berzina dan ingin bertaubat tentunya akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Pada video kali ini, kami akan membahas 7 amalan penghapus dosa zina yang setiap muslim wajib tahu. Yuk simak sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua dua sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, sesali perbuatan. Dosa seseorang tidak akan terhapus jika belum ada rasa kesadaran akan sebuah penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang dari tindakannya berbuat zina bisa mengembalikannya ke jalan yang benar. Menyesali perbuatan dosa bisa membersihkan hati dan menjadikan sebagai cambukan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taubat nasuha. Dosa zina bisa hilang apabila disertai dengan taubat nasuha. Taubat nasuha sendiri merupakan taubat yang sungguh-sungguh dari hati dan dilakukan karena menyesali perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengampuni dosa-dosa besar yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat At-Tahrim ayat 8. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga, sholat taubat. Jika seseorang ingin menghapus dosa zina maka meminta ampunan lewat sholat taubat adalah cara yang cukup dianjurkan. Sholat ini merupakan sholat sunnah yang dikerjakan 2 hingga 6 rakaat di malam hari setelah salat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Lebih disunahkan lagi untuk melakukan mandi taubat, sama seperti mandi junub atau mandi besar, dan niatkan dalam hati keinginan untuk bertaubat. Yang keempat, banyak zikir dan istighfar. Banyak zikir dan istighfar adalah salah satu amalan yang bisa menghapus dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Ali Imran ayat 135. Yang artinya, dan atau juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Yang kelima, banyak melakukan kebaikan. Jika ingin menghapus dosa zina maka kita diwajibkan untuk meninggalkan keburukan dan memperbanyak kebaikan. Kita bisa melakukan sedekah, menghapuskan utang orang lain, memberi makan binatang dan sebagainya seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Puasa merupakan salah satu cara untuk melatih hawa nafsu dan kesabaran. Dengan kita berpuasa, itu bisa menghapuskan dosa jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura dan lain sebagainya.
Yang ketujuh, baca Al-Quran dan sholawat Nabi. Sebagaimana diketahui Al-Quran menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, tapi juga menghapus dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim, bersholawat pada Nabi Muhammad juga insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Percayalah sesungguhnya Nabi Muhammad tidak akan rela jika ada umatnya yang masih belum masuk surga, kecuali mereka yang telah syirik, atau tertutup hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia sahabat, 7 amalan yang dapat membantu menghapus dosa zina dari dalam diri kita. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju kebaikan sangat berarti di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.